Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Masa al-khair. Masal Nur. Kif Nur. Ya Kaif Ustaz. halukum? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Kulo Alhamdulillah, tamam. thayyibin. Alhamdulillah. Mia mia. Tamam. Kam sa'a al-hin? Jam berapa ya? Tamannya. Sa'a 8 Samania wa sitta asrah. wa 16. Asar, ya, wa sitta asar. Ewa, 16 menit apa? Dakika. Daqiqah. Sa'a 8 wa 16 daqiqah. Jam 8 lewat 16 menit. Oke. Oh, ayu yaum al-yaum? Ayu yaum. Hari ini hari apa? Ayu yaum al-yaum? Hari ini hari apa? Ahad. Isnin. Al-yaum. Isnin. Al-yaum. Al-yaum Hari Isnin. ini. Ahad. Al-yaum. Ahad. Yaum al-ahad. Al-yaum. Yaum al-ahad. Al-yaum. Hari ini. Yaum al-ahad. Hari ahad. Baik. Kam tarikh al-yaum? Kam tarikh. Tarikh itu tanggal. Tarikh artinya tanggal. Kam tarikh al-yaum? Talata wa ishrin syahr. Syahr apa syahr? Bulan November berarti Oktober. bulan Oktober berarti syahr Asyra atau syahr Oktober. Tahun 2022 berarti Alfain wa isnin asar. Wa isnin asar. 22 apa? 22. Isnin was yang 20-an masih ingat? 20 Isnin susah ini yang dua nih. 22. 20-an. 22 masa lupa? Isnin wa isrin. Isnin wa ishrin. 20-an itu kan 20. Ya, Ishrin 20. 25 berarti? Kamsa wa isrin. Khamsa wa ishrin. Kalau 22 berarti Isnin wa ishrin. Ya. Sanah alfain. Sanah itu tahun. Sanah alfain. Isnin wa ishrin. Tahun 2022. Baik. Minggu lalu kita belajar tentang kata kerja bentuk madhi. Kita mengenal ada beberapa kata kerja dan salah satunya kita sudah belajar tentang kata kerja bentuk madhi atau bentuk lampau. Bagaimana cara kita menyusun kata kerja bentuk lampau digabung atau disambung dengan fa'il atau subjeknya. Seperti jika disambung dengan subjeknya saya, akan ditambahkan tu di belakangnya. Kalau disambung dengan subjeknya kamu laki-laki, dan ada tambahan ta di belakangnya. Masih ingat ya? Ta, tu, tati, tu, tum, na, seterusnya. Nah, sekarang kita akan coba latihan. Kok hilang? Halo? Kata kerja bentuk. Jadi di sini di bawah ada kosakata. Kosakatanya dalam Arab. Tadi malam Putus-putus aku makan. Halo? Kedengeran? hilang tadi, hilang berapa? 15 detik. 30 detik. Halo? Apakah kedengeran? Sekarang ada lagi. Baik. Saya ulangi.
Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu tadi malam aku makan di restoran Jepang bersama keluarga. Tadi malam, apa bahasa Arab tadi malam? Al-Barik. Sorry. Al-Basyah, aku makan di restoran. Berarti Sama Kaldu. anata akal tu. Auto. betul di restoran Jepang Di Mana Matam dia, Japan. Di Matam, Yaban. Depan. di Mat'am Yabani, ya benar Yabani. ada inya. Oh, Yabani, Yabani. ya, bersama keluarga. Ma'a. Ma'usrah. Ailah. 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 Perhatikan beda usroh dengan ailah. Kalau ailah itu apa? Keluarga kecil. Keluarga inti. Keluarga inti. Ailah itu keluarga inti, anak, istri, adik, dan seterusnya. Tapi kalau usroh itu keluarga besar. Jadi beda ya. Tadi malam aku makan di restoran Jepang. Al-barih akaltu. Karena sudah terjadi, harus bentuk maldi, bentuk lampau. Kalau saya sudah makan berarti Arabnya akaltu. Tadi malam al-barih akaltu. Saya sudah makan. Aku makan di restoran fi mat'am Jepang Yabani. Japanese restoran mat'am Yabani. Kemarin saya sampaikan kalau untuk bentuk yang menunjukkan arti kedaerahan atau yang diidentikan ke suatu daerah cukup ditambahkan ya atau i bunyinya. Contoh, Indonesia itu artinya negara, sebuah negara. Tapi kalau orang Indonesia menjadi Indonesia. Oman itu nama negara. Kalau orang Oman, Omani. Yaman itu nama negara. Kalau orang Yaman, Yamani. Imarat itu nama negara. Kalau orang Emirat berarti Emirati. Emirati dan seterusnya. Jadi kalau tambahan AN kalau dalam bahasa Inggris kayak Indonesian itu ditambahkan ya. Sama kayak restoran Jepang. Itu yang benar Mat'am Yabani. Japanese restoran. Atau misalkan restoran Indonesia, Mat'am Indonesia. Bukan Mat'am Indonesia, tapi Mat'am Indonesia. Bersama ma'a keluarga ailah. Di sini kata kerjanya adalah makan. Karena sudah terjadi, yaitu tadi malam, maka menggunakan bentuk lampau, maldi. Dari kata akala, karena saya yang makan, menjadi akal tu. Saya sudah makan. Akal tu. Tu di sini adalah subjek saya pelakunya. Saya yang makan. Wadih? Wadih. Wadah ya. Jelas ya, bisa difaham. Selanjutnya, pertanyaannya, kapan apa bahasa Arabnya? Mata, betul. Kalian, antum, terakhir kali, Akhir marah. akhir marah, betul. Membaca Al-Quran. Nah, perhatikan dari kata dasarnya membaca. Membaca apa? Bahasa Arabnya? Qoro'a. Kan di bawah ada tuh, membaca. Ini kan bentuk lampau. Qoro'a. Itu kata dasarnya berarti kalau kalian telah membaca. Qoro'tum. Qoro'a menjadi qoro'tum. Kalian telah membaca. Kapan kalian terakhir kali membaca Al-Quran? Kapan kalian? Terakhir kali berarti kan sudah terjadi. Artinya keterangannya adalah sudah terjadi. Kata kerja yang di sini yang dibutuhkan adalah bentuk madhi
atau yang telah terjadi. Kapan kalian? Mata antum. Antum, kalian. Harus pakai Terakhir antumnya kali. Ustaz ya? Ya, Oh. kalau untuk mempertegas. Kalau Kapan? nggak pakai antumnya boleh nggak Ustaz? Jadi mata kuratum, mara kuratum kan udah menunjukkan membaca. Iya, tapi akhir marohnya harus di belakang. Oh gitu. Ya. Oke. Mata qara'tum Al-Quran akhir marroh. Oke. Ya. Jadi kapan kalian mata antum akhir marroh qara'tum Al-Quran. Qara'tum dari kata dasarnya qara'a membaca. Kalau saya telah membaca berarti Korotu. qara'tu. Kalau kamu laki-laki telah membaca Korota. qara'ta. Kalau kami telah membaca kami Qara'na. qara'na. Korona. Kalau mereka telah membaca Korotum. Hum. mereka. Mereka. Qara'tum. Korohum. Mereka dengan kalian itu beda. Qara'u. Oh, qara'. Ingat, jika subjeknya mereka tambahannya apa? Panjang. Qara'u. Jadi panjang bacanya korou. Kalau mereka sudah makan, Akalu. akalu. Bukan akaltum, akalu. Akalu. Kalau mereka sudah minum, Minum itu sorabu. syarobu. Tarobu. Syarobu. Oke. Jadi ingat ya, kalau mereka tambahannya di belakang. Akala menjadi akalu. Syaroba menjadi syarobu. Kalau qoro'a berarti menjadi qoro'u. Bukan korou, nggak ada T-nya. Ya, korou. Mereka beda dengan kalian. Iya. Oke, selanjutnya. Perhatikan. Di sini pertanyaannya, perhatikan. Mengapa Aisyah minggu lalu tidak pergi ke rumahmu? Mengapa Aisyah minggu lalu tidak pergi ke rumahmu? Gimana? Les Aisyah. Les Aisyah. Aisyah. Usbumadi. Marohat. Marohat, betul? Ila baitak. Ila baitak atau ila baitik, boleh kalau kamunya perempuan. Lish Aisyah usbu' madhi. Lish, mengapa? Aisyah minggu lalu usbu' madhi tidak pergi. Kan sudah tidak pergi kan? Minggu lalu berarti marohat. Kenapa ada atnya? Karena Aisyah. Karena Tidak subjeknya pergi. adalah Aisyah. Yang tidak pergi di sini siapa? Aisyah berarti subjeknya adalah Aisyah. Dan subjeknya jika satu perempuan, maka ditambahkan apa? At. Roha menjadi rohat. Roha artinya pergi atau dhahaba. Kalau kita gunakan dhahaba menjadi dahabat. Ada atnya. Menunjukkan bahwa subjeknya dia perempuan. Satu. Dhahabat. Rohat. Lish Aisyah usbu'a madhi ma rohat ila baitak. Kenapa Aisyah minggu lalu tidak pergi ke rumahmu?
konteksnya di sini tentunya kata kerja bentuk lampau. Sekarang kalau bahasa Arabnya minum apa kemarin? Madi ya. Minum surat. Apa? Syaroba. Syaroba, betul. Syaroba, Syaroba. Kalau istriku sudah minum kopi, berarti Zaujiyah. zaujati Zaujati. Jadi sarobat. syarobat, betul. Kopi Kahwa. kahwa. Zaujati syarobat kahwa. Ya. Istriku tidak minum kopi, hanya teh. Berarti Zaujati masarobat masyarobat kahwa, tidak minum Kahwa. kopi, tapi masih ingat? Lakin. Lakin teh. Teh apa? Chai. Syai. Syai bukan cai tapi syai. Chai. Ya. Kalau cai nanti bahasa India. Syai pakai shin ya. Syai artinya teh. Zaujati masyarobat kahwa lakin syai. Oke, baik, betul. Jadi intinya jika subjeknya dia satu perempuan, maka kata kerja bentuk madi harus ditambahkan at di belakang. Bahasa Arabnya keluar apa kemarin? Masih ingat? Koroja. Khoroja. Kalau misalkan anak perempuanku, masih ingat? Binti, betul. Binti. Dari kata bintun, bint itu artinya anak perempuan. Kalau anak perempuanku berarti binti. Anak perempuanku. Anak perempuanku keluar dari sekolahannya. Gimana? Anak perempuan. Ya, keluar. Khorojat dari sekolahannya. Ila madrasah. Dari masih ingat dari apa? Betul. Min madrasah. Dari sekolahannya berarti Min madrasati. Sekolahannya. Iya, Sekolah anak saya. Kata ganti milik. Ingat? Anak saya min madrasatuh. Madrasatha. Hampir benar, kurang sedikit lagi. Ingat kalau kata ganti milik, kalau bentuk kata bendanya perempuan gimana? Ha, ya kan? Rumah dia. Madrasah, betul. Betul. Khoroj, dibaca ta ya, bukan madrasah tapi madrasataha. Dibaca ta-nya karena disambung. Sama kayak mobilnya. Mobil bahasa Arabnya apa? Sayarah. Kalau mobilku? Sayarati. Kalau mobilnya dia perempuan? Sayarotaha. Kelihatan taknya. Sama kayak bahasa Arabnya guru perempuan apa? Guru Ustadzah. Ustadz laki-laki, ustadzah perempuan. Kalau guru perempuanku berarti ustazah laha. Guru perempuanku Ustadzati. Ustadzati. Kelihatan taknya. Bukan ustadzah tapi ustadzati. Guru perempuanku. Ya, taknya harus ditampakkan jika disambungkan dengan kata ganti. Sama kayak tadi, misalkan anak perempuanku binti keluar dari sekolahnya, kharajat
Kharajat Jat min madrasataha, sataha. keluar dari sekolahnya jam 12 zuhur. Sa'ah isna asyar zuhur. Zuhur itu siang. Zuhur artinya siang. Jadi kharajat min madrasataha sa'ah wahida zuhur. Jam 1 siang. Oke, kita lanjutkan. Jadi harus ingat ya, kalau kata ganti milik, laki perempuan harus diingat. Selanjutnya, dengan siapa kemarin mereka minum jus di kafe. Dengan siapa? Bahasa Arabnya? Ma'aman. Ma'aman. Ma'a itu artinya dengan atau bersama. Man siapa? Ma'aman. Artinya bersama siapa? Ma'aman. Ma'aman. Dengan siapa kemarin? Ams. Bil betul. Mereka minum jus. Berarti Syarabu. syarobu asir di kafe Mago. di Mako. makha. Ha. Mim kof ha alif layina. Makha. Makha itu diambil dari kata kohwah, artinya kopi. Tapi kalau makha tempat Minum kopi. tempat kopinya. Makha. Makha. Sama kayak masjid itu diambil dari kata Sujud. sujud, artinya bersujud. Masjid tempat sujud. Ya. Musola diambil dari kata sholat, artinya bersembahyang. Musola artinya tempat sholat. Begitu. Oke, jadi saya ulangi, coba diulangi bahasa Arabnya dengan siapa? Mereka dengan siapa kemarin? Aman. Bil ams. Mereka minum jus di kafe. Syarobu asir Fi Fi makha. Betul. Sekarang kalau jawabannya, mereka kemarin minum jus bersama keluarganya. Mereka kemarin minum jus bersama keluarga mereka atau keluarganya. Gimana? Hum bil ams. Ya boleh. Hum bil ams, mereka kemarin sorobu Syarobu, betul. Ma'a Al-ilah. keluarganya, Keluarganya. Al-ilahum. Al-ilahum. Al-ilatu. Hah, ada satu ya? Gimana? Keluarga mereka. Keluarganya. Hum. Bukan. Al-ilahum. Nah, bukan ya? Kan mereka hum terakhirnya. Baitahum. Ini contohnya. Baita. Al-ilahum. Tadi sama kayak yang mobil gimana? Iya, saya Al-ilatahum. Aiwa, Al-ilatahum. Dia tak Dibaca marbutoh. taknya. Nggak boleh ilahum, nggak bisa. Ilatahum. Sama kayak mobil mereka. Sayarotahum. Sekolahan mereka. Madrasatahum. Gitu. Iya. Ya. Oke, berarti mereka kemarin minum jus bersama keluarganya. Syarobu bil ams asir ma'a ailatahum. Bersama keluarganya. Dari kata ailah, kemudian ada tambahan hum karena menunjukkan arti milik. Ailatahum. Baitahum. Oke, wadah? Insyaallah.
Wadah. Ya Allah. Oke, lanjut. Perhatikan biar nggak lupa ya pelajaran yang sebelumnya. Jam berapa kamu pulang atau kembali sama jam berapa kamu pulang ke rumah tadi malam? Jam berapa kamu pulang ke rumah tadi malam? Gimana? Jam berapa? Ingat? Sa'ahkam, betul. Kam Kamu pulang. rojata. Roja'ta, betul. Roja'ta Ila ke rumah. baitak. Ila bait, betul, ke rumah. Tadi malam. Al-bari. Al-barih. Sa'ahkam. Roja'ta ilal bait. Al-barih. Jam berapa, Mas, kamu pulang ke rumah tadi malam? Perhatikan di sini ada kata pulang atau kembali, roja'a. Bentuk lampaunya, roja'a artinya kembali. Roja'a, kalau kamu laki-laki telah kembali berarti Rojata. roja'ta. Makanya ada, kalau ada orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Roji'un artinya orang-orang yang kembali. Itu dari kata roja'a. Roja'a artinya kembali atau pulang. Wa inna ilaihi roji'un. Dan kita kepada Allah nanti akan kembali. Roji'un. Pulang atau kembali. Jadi benar, jam berapa? Sahkam, kamu pulang. Roja'ta. Ke rumah ila bait tadi malam. Al-barih. Kalau jawabannya gini, aku kembali pulang tadi malam jam 10. Berarti? Rojatu. Betul. Rojatu, pulang ke rumah. Ilal bait, betul. Jam 10 malam. Sa'a asrah. Ewa. Lail. Sa'a asyrah. Alail. Alail atau yang lebih biasa digunakan? Bilal. Billail atau fillail. Roja'tu al-barih sa'a asyrah billail. Semalam aku pulang jam 10 malam. Roja'tu ilal bait al-barih sa'a asyrah billail. Gitu. Paham ya? Selanjutnya. Siapa kemarin, perhatikan konteksnya ini lampau ya. Siapa kemarin yang masuk rumahmu? Masih ingat bahasa Arabnya masuk ya? Lalu Dakhola. tuliskan. Dakhola, dari kata dakhola. Sekarang siapa kemarin yang masuk rumahmu? Berarti Man fil ams dakhola baitak. aywa man bil ams dakhala baitak. Man bil ams. Man itu siapa? Bil ams kemarin masuk dakhol. Karena siapa belum diketahui, maka selalu menggunakan yang bentuk dasarnya. Anggap saja satu laki-laki yang dasar. Karena belum diketahui siapanya. Paham ya? Man dakhala. Siapa yang masuk? Man bil ams dakhal baitak. Siapa kemarin yang masuk rumahmu? Contoh. Yang masuk rumahku, misalkan Aisyah yang masuk rumahku, berarti Aisyah yang masuk rumahku. Dakolat. Ya. Aisyah dakholat baiti. Aisyah dakholat baiti. Karena Aisyah, maka harus ditambahkan apa? Marbutoh. Bukan tak marbutoh, tak biasa. Oh, tak biasa. Ya, itu tak fa'il atau tak subjek.
menunjukkan bahwa subjeknya perempuan satu. Aisyah dakholat baiti. Aisyah yang masuk rumahku. Rumahkunya kok Baiti. Oh ya baiti ya rumah. Ya. Kan jawabannya, siapa kemarin yang masuk rumahmu? Aisyah yang masuk rumahku. Oh iya. Aisyah dakholat baiti. Oke. Gitu. Kayak surat Al-Lahab itu kan ada tabat, itu kan berarti menunjukkan bahwa subjeknya perempuan. Tabat ada atnya kan? Tabat yada Abi Lahab. Tabat itu ada tak. Itu tak fa'il atau tak subjek yang menunjukkan bahwa subjeknya perempuan. Baik. Selanjutnya, terakhir. Bahasa Arabnya membeli itu ishtaro. Perhatikan. Apa? Istaro. Ishtaro. Belakangnya ada alif lainnya atau ya sebenarnya. Ishtaro. Ishtaro bentuk lampau. Kita membahas tentang kata kerja madhi. Apa yang kamu beli kemarin dari mall? Apa yang kamu beli? Berarti? Ma astarata. Ma istarata min mola. Bahasa yang sehari-hari? Is. Ayo. Gimana? Apa yang kamu beli? Is kemarin? istarata bil ams min mal. Ishtaroita. Oh, Bukan istarota, tapi ishtaroita. Oh iya ada ianya ya di itu. Ya. Jadi ishtaroita. Ishtaroit atau ishtaroita bil ams min mall. Ishtaroita ams ila mall. Min mall. Dari ya. Dari itu min. Kalau ila ke. Ishtaroit min mall. Ishtaroit bil ams min mall. Apa yang kamu beli kemarin dari mall? Oke, perhatikan. Sekarang kita akan belajar mengenai kata kerja bentuk madhi jika kata madhi tersebut di belakangnya berupa ya, seperti contoh lafadz ishtaro. Perhatikan. Lafadz ishtaro artinya membeli. Ishtaro. Ishtaro. Perhatikan. Artinya membeli. Perhatikan hurufnya. Alif, shin, ta, ro. Ya. Bukan ya, bukan. Disebutnya sebenarnya alif layinah. Nah, jika ada kata kerja bentuk madhi, kata kerja lampau yang belakangnya berupa ya seperti ini, atau alif layinah, ishtaro, kayak contoh lafaz ishtaro, dan dia disambungkan dengan subjek yang 5, perhatikan, dia disambungkan dengan subjek yang 5, yaitu tu, saya, ta, kamu, ti, kamu perempuan, tum, kalian, dan na, kami, maka harus ditampakkan ya-nya. Ishtaro menjadi ishtaroitu, ishtaroita, ishtaroiti, ishtaroitum, dan ishtaroi. Nah, ulangi. Jika 5 subjek ini tu, tati, tumna digabung dengan kata kerja bentuk madhi yang akhirnya ada ya seperti lafadz ishtaro, maka apa yang terjadi? Maka harus ditampakkan ya-nya dalam posisi ya sukun atau ya mati. Ishtaro menjadi ishtaroitu.
Paham dari sini? Insya Allah. Saya ulangi. Contoh lain. Bahasa Arabnya niat itu nawa, berniat. Nawa, perhatikan nun wawu di belakangnya ada alif lainnya ya. Nawa sama kayak istaro. Nawa. Nah, artinya berniat. Kalau aku sudah berniat, berarti Nawaitu. nawaitu, bukan nawatu tapi Wah. nawaitu. Lagi bahasa Arabnya sholat itu sholat begini. Shot, lamnya ditasydid atau double, kemudian ada ya atau alif lainnya. Sholat. Nah, jika disambungkan dengan subjek yang 5 tadi, contoh, kami sudah sholat, berarti gimana? Laina. Sholaina. Betul. Sholaina. Kalau aku sudah sholat, Sholaitu. Solaitu. sholaitu. Betul. Sholaitu. Banyak sekali kata kerja bentuk madi yang akhirannya hurufnya berupa ya, seperti lafadz istaro, seperti lafadz nawa, seperti sholat. Ada lagi. Masya artinya berjalan. Masya. Masya artinya berjalan. Masya begini. Artinya berjalan. Istaro artinya membeli. Nawa artinya berniat dari kata niat. Nawa. Sholat artinya bersembahyang atau sholat. Sholat. Masya artinya berjalan. Jadi kalau saya sudah berjalan, berarti Masya itu. masya itu. Jelas ya? Insya Allah. Apa, Ustaz? Yang 5 ini Saya- apa aja, Ustaz? Yang 5 ini perhatikan. Tu. Apa tu itu? Aku. Aku. Ta. Iyalah. Laki-laki. Ya laki-laki. Ta. Kamu laki-laki. Kamu Kamu laki-laki. laki-laki. Nah, Laki-laki. ti Kamu perempuan. Perempuan. perempuan, tum Kalian. kalian, dan na Kita. Kita. Kami. kita atau kami. Ini 5. Tu, tati, tumna. Jika 5 ini menjadi subjek dari kata kerja bentuk madi yang akhirannya seperti contoh lafadz masya, istaro, nawa, sholat, maka harus ditampakkan ya-nya Ya. dalam posisi ya sukun, ya mati. Lai, sholat menjadi sholaitu, istaro menjadi istaroitu. Nah, apabila selain kelima ini, maka kembali ke bentuk asalnya. Tidak perlu menampakkan ya. Contoh, Muhammad sudah membeli. Muhammad istaro. Atau dia perempuan. Aisyah istarot. Ada atnya harus. Perempuan istarot. Ada taknya at istarot. Atau Aisyah sudah sholat. Aisyah sholat. Sholat. Atau jika subjeknya mereka. Hum. Berarti mereka sudah sholat. Hum shollu. Mereka sudah membeli. Ishtaru. Mereka sudah jalan. Masyu. Mereka. Kayak akala menjadi mereka makan. Akalu. Akalu. Syaroba menjadi syarobu. Arubu. Gitu. Dari sini jelas?
Berjalan tadi apa, Ustaz? Berjalan itu masih di situ. Masya. Itu yang saya tulis. Masya. Masya bentuk lampau, yamshi bentuk mudhari'. Nanti kita belajar yamshi. Masya. Tadi kalau saya sudah berjalan dari Square ke Kurum. Masya itu jalan kaki nih. Kalau istilah jalan kaki, masya itu bil aqdam. Masya itu berjalan kaki. Masya itu bil aqdam. Saya berjalan kaki dari misalkan Kurum, min Kurum ila Kuwer. Saya sudah berjalan dari Kurum ke Kuwer. Masya itu bil aqdam. Masya itu. Ada lagi. Jaro artinya mengalir atau berlangsung. Jaro yajri untuk mudhoreknya. Jaro gini. Jaro nanti biasa digunakan kalau sering dengar istilah amal jariyah, pernah dengar? Oke. Itu dari kata jaro, artinya mengalir. Artinya amal jariyah itu amal yang pahalanya terus mengalir. Jariyah. Jadi dari kata jaro. Jaro yajri. Tajri apa tajri? Tajri itu mengalir kan? Jannatut tajri min tahtiyal anhar. Surga yaitu digambarkan yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai gitu kan. Tajri itu bentuk mudhoreknya. Kalau bentuk lampaunya jaro, jaro yajri. Oke. Mengalirkan. Jadi intinya jika ada kata kerja madhi yang akhirannya adalah ya seperti dalam lafadz ishtaro, nawa, masya dan seterusnya, maka jika disambung dengan 5 subjek tadi, tu, ta, ti, tumna, harus hafal, tu saya kan, ta kamu laki-laki, ti kamu perempuan, tum kalian dan na kita atau kami, maka harus ditampakkan ya dalam keadaan mati atau ya sukun. Ishtaro menjadi ishtaroitu. Kami semalam membeli. Ishtaroina al-barih min mall. Ishtaroina malabis. Kami semalam membeli pakaian. Ishtaroina. Ada e-nya. Ishtaroina. Gitu. Jelas ya? Insyaallah. Wadah. Oke, sekarang satu lagi. Jika ada kata kerja, perhatikan. Jika ada kata kerja, tadi kan di akhiran ya. Jika ada kata kerja yang di tengahnya adalah huruf alif mati. Alif tidak ada harokat atau tidak ada iu-nya, tapi mati, alif sukun. Contoh lafadz soma. 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 Artinya berpuasa. Qala artinya berkata. Qala Allah Ta'ala kan gitu. Perhatikan, di situ saya tulis di chat ya. Semua bisa lihat ya. Ya. Oke. Bisa saat. Nah, di situ soma itu kata kerja bentuk mati yang artinya berpuasa.
berpuasa. Itu bentuk madinya. Soma yasumu bentuk mudhari'. Soma kata kerja. Perhatikan di situ terdiri dari 3 huruf. Shad, alif, mim. Shad dalam keadaan fathah, so alif dalam keadaan mati atau sukun. So tidak dibaca so a, so i, so u. Dan huruf terakhir ma dibaca a. Di tengah adalah huruf apa? Alif mati, alif sukun. Itu kembali lagi jika disambungkan dengan subjek yang 5 tadi. Subjek yang 5 apa saja tadi 5? Tati, tu, Tumna. Maka bagaimana yang perubahannya? Maka huruf pertama akan dibaca u. Huruf pertama di sini adalah so, betul? So. ya. Maka menjadi su. Contoh, soma. Kalau saya sudah berpuasa bukan somtu tapi sumtu. Hanya ada doa berpuasa Allahumma laka sumtu. Allahumma laka sumtu. Itu dari kata soma. Sumtu. Jadi huruf pertamanya dibaca u. Lagi. Qala artinya berkata. Kalau aku sudah berkata berarti Kultu. qultu. Kalau kamu sudah berkata Kulta. qulta. Nah, sekarang bahasa Arabnya apa yang kamu katakan? Berarti Ma. Kulta. yang bentuk Es. amiyahnya aja. Ish qulta. Apa yang kamu bicarakan? Ish qulta. Ish qulta. Ish qulta. Bukan Kul ya. Qulta. Bukan kolta tapi qulta. Kul. Tuh. Oke. Kulta. Ada lagi bahasa Arabnya berdiri. Koma. Artinya berdiri. Koma. Perhatikan di situ alif. Di tengah ada alif mati. Koma. Ada kof alif ma. Alifnya mati. Koma. Kalau saya sudah berdiri berarti koma. Artinya berdiri. Kalau saya sudah berdiri Kumtu. kumtu. Betul. Kumtu. Kalau kami sudah berdiri, kami umna. Betul. Kami berdiri 2 jam. Kami berdiri 2 jam. Berarti Kumna. ya, 2 jam. 2 jam. Kuna isnin sa'ah. 2 jam. Saanatain. Sa'atain. Betul. 2 jam. Kemarin untuk bentuk 2 cukup ditambahkan n di bentuk tunggalnya. Sa'ah menjadi sa'atain. Berarti qumna sa'atain. Kami berdiri 2 jam. Qumna sa'atain huna. Kami berdiri 2 jam di sini. Qumna sa'atain. Lagi. Nanti aja. Kana nanti soalnya ada ketentuan beda sih. Kana, kuntu, kunna, seterusnya. Nah, itu tadi adalah jika kita bertemu dengan kata bentuk madi yang belakangnya ada ya mati atau di tengahnya ada alif mati. Masing-masing punya ketentuan sendiri. Jika yang akhiran ya maka harus ditampakkan kalau disambung dengan 5 subjek tadi. Dan jika alif di tengah maka huruf pertama harus diganti u. Qoma menjadi kumtu, kumna, kumta. Qala menjadi qultu, qulna. Ishqulta, ishqulna. Dan seterusnya. Wadih?
Pak deh. Bisa ditulis juga Ustaz, nanti Ustaz. Jadikan Ya, catatan. nanti saya tambahkan. Nanti akan saya Siap. tulis. Baik. Intinya adalah, jadi kalau ishtaro menjadi, Istaro itu istaro itu istaroina. Sekarang, kalau kita misalkan, tadi malam istriku membeli beras di mall. Tadi malam istriku membeli beras di mall. Gimana? Al-Bareh, Al-barih betul? Zaujati, Zaujati, ewa, Al-Barih, Zaujati, membeli Ishtaroi, Istarot, gimana? Ishtarot, betul. Perhatikan, istriku itu termasuk yang 5 tadi bukan? bukan. 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 Istri itu kan dia perempuan. Nah, yang 5 tadi apa? Tu, ta, ti, tum, na. Tidak termasuk berarti dia perempuan. Tidak termasuk dia laki-laki. Tidak termasuk mereka. Berarti tetap pada semula. Kalau dia perempuan ditambahkan apa? At atau tak. Jadi ishtaro menjadi ishtarot. Zaujati al-barih ishtarot rus min mall. Oke? Lagi coba. Sekarang. Berapa kamu membeli mobil kemarin? Berapa harganya? Kamu laki-laki. Kamu kemarin membeli mobil berapa harganya ya? Berapa harganya beli mobil kemarin? Gimana? Berapa harga kamu kemarin membeli mobil berapa harganya? Berarti harga apa ya? Kam istarita. Ashtarita, Ewo, berapa harganya masih ingat? Harga apa ya? Lupa Ustaz. Harga lupa Ustaz, harga Ya, kalau berapa apa? Kam. Kalau menanyakan harga? Bikam, betul. Hobi. Lupa. Kan kalau berapa jumlah kuantitinya kam. Tapi kalau yang ditanya adalah harga, cukup bikam. Itu menunjukkan harga. Bikam bil ams ishtaroita sayyara. Ishtaroita. Betul. Karena berhadapan langsung dengan orangnya Ustaz ya. Ya, kamu laki-laki. Bikam ishtaroita sayyara bil ams. Kamu beli mobil kemarin berapa harganya? Kalau dijawab misalkan, aku membeli mobil dengan harga atau 20.000 real, berarti? Istaro itu Itu sayarah. Itu saya 20.000. Itu saya rati 20.000. 20.000. Million. Alfreal. 20.000. Istrin Alvin. Istrin Alf, betul. Iya. Ishrin alf 20.000 sama kayak bahasa Indonesia. Ishrin 20 alf ribu. Ishrin alf real. Ishtaraitu bi ishrin alf
Ria. Ishtaraitu. Oke. Lagi. Contoh. Mereka telah membeli jus mangga. Mereka telah membeli jus mangga. Berarti Hum Ishtaraitu. hum istaru Ishtaru. Ishtaru, betul. Ya, istaru. Ishtaru jus Hum. mangga. Hum Berarti istaru ashir manggo. 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 Ishtaru asir manggo. Manggo. Ishtaru. Perhatikan. Istaru. Karena mereka tidak termasuk yang 5, maka tidak Istaru. perlu diganti atau ditampakkan ya-nya. Kembali ke asalnya. Ishtaru. Mereka. Ishtaru. Akala menjadi akalu. Syaroba menjadi syarobu. Syarabu. Ya, betul. Sekarang, tadi yang akhirnya ya. Sekarang bahasa Arabnya, pergi itu kan roha, betul? Betul. Roha. Roha, di tengahnya ada apa? Alif. Alif mati atau alif sukun. Sekarang kalau kemarin saya pergi ke pasar bersama keluarga, berarti? Fil'am ruhtu Ayo, ma'ayailah. bil ams ruhtu. Perhatikan, di situ roha. Roha di tengahnya ada alif mati. Tadi jika disambung dengan subjek yang 5, maka ketentuannya adalah huruf depan dibaca U. Seperti tadi kayak koma atau soma yang puasa. Soma menjadi sumtu. Koma menjadi kumtu. Nah sekarang roha itu kalau artinya pergi. Kalau saya sudah pergi bukan rohtu tapi ruhtu. Betul. Kalau kami pergi berarti Ruhtum. kami. Ruhna. 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 Oke. Ruhna kami. Kalian. Ruhna. Kalau kalian baru ruhtum. Kalian pergi kemana kemaren? Berarti bahasa Arabnya kemana kalian pergi kemarin? Kemana? Bukan kemana itu When ruhtum. When ruhtum Kemarin? al-ams bi'ams. Bil ams. When ruhtum bil ams. Kalian pergi kemana kemarin? When ruhtum bil ams. When ruhtum bil ams. Ayo. When ruhtum bil ams. Ruhna salalah. Kami pergi salalah. Ruhna wahiba. Ruhna. Jadi ruhna. Berbeda kalau misalkan kemana Muhammad pergi kemarin berarti Muhammad roha. When Muhammad roh dibaca roh aja di belakang. When Muhammad roh. Kemana Muhammad pergi? Tidak berubah ya, tidak berubah. Tidak berubah karena dia laki-laki. Atau kemana Aisyah pergi berarti? When Aisyah rohat. When Aisyah rohat. Betul. When Aisyah rohat. Kemana Aisyah pergi. Itu. Nah, itu adalah tambahan tentang keterangan kata kerja bentuk mati yang akhiran berupa ya dan yang tengah berupa alif mati. Maka jika disambungkan dengan 5 subjek yang tu, tati, tumna, akan ditampakkan taknya, yaknya jika ya, dan akan dibaca u, huruf awalnya jika tengahnya alif. Baik, dari sini apakah ada pertanyaan?
Mesti diulang-ulang. Ustaz. Masih diulang-ulang. Iya. Baik. Efektif Oke. nih kalau pakai contoh soal kayak gini. Berpikir keras. Berpikir keras. Buat kalimat. Kita Berpikir nggak keras. buru-buru, kita akan belajar sampai bisa. Kita nggak perlu buru-buru. Ya. Yang penting paham. Ya. Oke. Tidak ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Maafi. Mafi soal. Ya, Visual. Soal. Soal itu pertanyaan. Lagi, tadi bahasa Arabnya pergi apa? Roja. Roja. Pergi. Oh, pergi ruh. Zahaba. Roha. 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 Roh. Dhahaba sama pergi, cuman itu lebih ke formal. Kalau bahasa sehari-hari menggunakan roha. Roh itu. Ya. Contoh. Jam berapa kemarin kamu pergi ke pasar? Jam berapa kamu kemarin pergi ke pasar? Berarti Sa'akam fil Sa'akam. Rahta. Ruhta, bukan roh ya. Rahta. Sa'akam Ya. ruhta. Ila suq. Ila suq, ya. Ayo. Kemarin fil ams. bil ams. Sa'akam ruhta ila suq bil ams. Jam berapa kamu kemarin pergi ke pasar? Saya pergi ke pasar jam 7:30. Berarti Ruhtu ruhtu ila suq Sa'a usbu sita. setengah 8. Sabah usbu setengah. Nus. Sabah nus. Sab'ah wan nus. Sabah wan nus. Ruhtu ila suq sa'a sab'ah wan nus. Jam 7:30. Oke. Nanti kalau udah terbiasa kan bisa lah. Ruhtu, ruhna, ruhtum. Wen ruhtum al-barih. Kalian kemana semalam? Pergi kemana? Wen ruhtum. Wen rohat. Wen Aisyah rohat. Kemana Aisyah pergi? Dan seterusnya. Baik. Tidak ada pertanyaan? Orang Oman tuh suka bilang gini, mungkin dari kul ini ya, akulek gitu. Akulek. Maksudnya itu dia bilang saya mau ngomong gitu. Akulak. Akul itu nanti kita belajar kata kerja bentuk mudhari. Oh, itu mudhari. Ya, dari kata madinya tadi qala yaqulu. Yaqul. Kalau saya yang bilang ke kamu, dengerin nih gitu. Saya dengerin. Saya bilang ke kamu, akulak. Akulak. Aku ngomong ke kamu, akulak. Dengerin. Kalau akulik itu berarti kamunya cewek nanti. Objeknya cewek, akulik. Kalau akulak, kamunya cowok. Nanti kita belajar itu mudhari. Mudhari. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan? Baik, insya Allah kita akan lanjutkan materi minggu depan. Saya akan tuliskan ini jawaban dan keterangan yang kita sampaikan tadi tambahan dalam tulisan. Jika tidak ada pertanyaan, mohon izin kita akan tutup sampai di sini dulu. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang minggu depan. Insya Allah kita lanjutkan materi kita. Saya kasih soal-soal nggak apa-apa ya, dikit-dikit lagi ya. Iya, nggak apa-apa Ustaz ya. Ya, jadi kita nggak terlalu mengejar materi, tapi sambil yang penting paham dan melancarkan. tahu gitu. Melancarkan. Iya, melancarkan. Baik, nashkurukum 'alal mutaba'ah. Naltaqi insyaallah fi usbu' qadim wa naqul lakum
Aywa naqulu lakum, kami mengucapkan kepada kalian syukran jazilan. Amin. Naltaqi insyaallah. Ma'assalama wa ila liqa. Assalamualaikum. Ila liqa. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Tasbahu ala khair. وأنت من أهل خير. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Masyaallah. Salam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih. Terima kasih semua Terima kasih. meramaikan.